Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini kita akan membahas perawatan Cana Stewarti. Nah, bagaimana cara pemilihannya, karantinanya, pemilihan pakan, dan yang lainnya. Nah, buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu sebagai tanda perkenalan dan jangan lupa tekan tombol like-nya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video tutorial terutama ikan cana. Nah, untuk perawatan ataupun pemilihan dari awal untuk memilih cana stewarti, kita pilihan itu mendominasi ke dot dulu. Kita memilih yang dotnya banyak. Karena ikon dari stewarti adalah dot. Jadi black dot yang melimpah akan membuat penampilan cana stewarti itu semakin cakep lah, semakin indah. Nah, setelah kita pemilihan dot, kita lari ke dorsal. Kita nyari yang agak tinggian sedikit. Kalau gondrongnya sih mungkin rata-rata ya, gondrongnya itu rata-rata karena dari satu kali lahir beberapa ekor atau mungkin ratusan ekor itu yang gondrong itu cuman beberapa biji doang. Jadi nggak semuanya itu gondrong walaupun indukannya gondrong. Nah, untuk pemilihan Cana Stewarti gondrong kita sudah bisa melihat dari ombyokan. Biasanya kan kita mengambil ikan itu dari ombyokan gitu ya di penjual-penjual ikan. Untuk mencari yang gondrong itu sangat mudah karena kita bisa memilih atau melihat dari beberapa yang ada tersedia di situ. Kebanyakan salah satu dari ombyokan itu ada yang dorsalnya agak tinggi sedikit. Nah, kita mencari yang dorsalnya itu jauh lebih tinggi dari beberapa ikan lainnya. Nah, lalu kita cek kepalanya. Cari yang kepalanya itu cembung ya. Cembung. Iya, cari yang kepalanya itu cembung. Karena nantinya si kepala yang cembung itu akan membuat ikan kelihatan jauh lebih gagah. Adapun untuk pemilihan rim, kita fokus di rim ekor. Karena kebanyakan dari Cana Stewarti, ekor itu rimnya tebal yang atas. Jadi kita mencari yang rimnya itu rata, rimnya itu sama. Lalu untuk ke pemilihan yang lain itu mengikuti seperti sirip yang rapi itu mengikuti karena sirip yang rapi tidak begitu mempengaruhi walaupun agak acak juga nggak apa-apa. Lalu ke kesiapan tank. Nah, tank Cana Stewarti ini kita membuat tanknya atau kita membeli tanknya itu mending 3 kali tubuh ikan. Misal ikan 10 cm ya kita siapkan tanknya 30, 35, mentok 40. Jangan lebar dulu, jangan pakai ukuran 60 apalagi 100 itu kan kurang pas lah. Karena gini, tank yang proporsional, tank yang mengikuti prosedur jauh lebih mempermudahkan kita untuk treatment mental. Jadi tank yang press itu memang membuat mentalnya itu cepat. Lalu ke background. Cana Stewarti yang menurut saya yang paling bagus adalah background hitam dengan pasir putih. Pasirnya itu ya bisa pakai pasir Bali, pasir silika ataupun pasir yang lain, yang penting warnanya putih. Kalau kalian yang menginginkan backgroundnya warna putih, tinggal kita balik. Background putih, pasir hitam. Nah, itu udah cocok banget. Karena warnanya juga kontras nantinya. Nah, untuk ke pemilihan pakan, kalau untuk Cana Stewarti sih saya masih menyarankan pakannya pakai cacing saja, nggak apa-apa. Kalau untuk kalian yang pengen membuat rimnya atau mulutnya berwarna kuning ke oren-orenan, bisa menambahkan udang ataupun kepiting. Karena memang dari udang ataupun kepiting ini sangat cepat membuat rim sama ujung mulutnya itu berwarna kuning ke oren-orenan. Nah, untuk ke pelet, sebenarnya pelet itu hanya sebagai penunjang ya, atau pendorong warna. Kalau warna aslinya memang dia dari gen biru, kita tidak memberikan pelet pun warna akan tetap biru pekat. Karena warna biru itu
Ini kalau saya pribadi, warna biru itu terbentuk tetap dari pakan alami. Jadi walaupun tidak dikasih pelet, kalau memang dia biru ya tetap biru. Adapun fungsi pelet itu hanya sebagai pendorong atau penyempurna lah. Itu juga kembali ke keyakinan kita masing-masing. Nah, itu untuk pakan. Lalu ke filter atau perawatan airnya. Canas Stewarti mau dipakein filter boleh, nggak dipakein filter pun tetap hidup. Jadi di sini tetap sesuai selera ya, sesuai selera keinginan kita atau kemauan kita itu mau pakai filter atau tidak. Kalau ikan ini sedang proses karantina atau proses menaikkan mental, mending nggak usah pakai filter dulu karena getaran dari filter itu sangat mengganggu untuk pembentukan mental si ikan. Kalau ikan kalian kok sudah ada mental lalu kalian pengen memberikan filter, itu bagus karena ada 2 manfaat dari filter. Yang pertama, filter itu bisa menjernihkan air yang jelas ya, menjernihkan air. Dan manfaat yang kedua adalah masa pemakaian air jauh lebih panjang. Misal yang nggak pakai filter itu 2 minggu, 3 minggu sudah ganti air, tapi kalau kita memakai filter bisa sampai sebulan atau 2 bulan. Karena saya pun biasanya itu 2 bulan baru ganti air. Nah, itu manfaat dari filter. Lalu ke settingan. Sebenarnya untuk settingan itu perlu banget untuk membentuk atau membuat si ikan itu nyaman. Jadi bisa ditambahkan akar-akar ataupun tanaman-tanaman ya, atau bisa dikasih tengkorak juga bisa untuk hiasan. Tapi yang di sini yang paling penting adalah untuk membuat ikan nyaman itu selain airnya yang bagus, settingannya itu tepat. Jadi kita memberikan akar-akar, yang penting ada ruang buat bergerak. Jangan terlalu penuh dalam menyeting akar itu. Lalu ke pemilihan lampu. Untuk ikan yang masih dilatih mental atau ikan yang baru datang, kita pakai lampu redup dulu. Karena kita difokuskan ikan itu benar-benar nyaman, tidak terganggu dengan cahaya. Kalau nanti ikan sudah mulai tumbuh-tumbuh mental, kita bisa pakai lampu yang agak terangan sedikit. Kalau kalian mau pakai lampu yang terang, saya menyarankan pakai Candila S400. Ini bukan iklan karena memang ikan-ikan di sini pun dipakein Candila S400 karena pencahayaannya itu benar-benar bagus. Apalagi untuk ikan display. Untuk ikan display pakai lampu Candila itu sangat bagus karena warnanya itu benar-benar kontras dan dia juga bisa memanipulasi warna itu loh. Tapi untuk kalian yang pedagang, jangan pakai lampu ini karena nanti konsumen kalian merasa dirugikan dengan warna palsunya. Nah, mungkin bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo. Remix.